Salam sejahtera bagi seluruh remaja dan para pembina remaja Jemaat Immanuel Sendangan. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah remaja aras jemaat di saat ini yang akan dipimpin oleh Kak Lisa Sangkilan. Untuk itu, persiapkanlah kehidupan kita untuk mengikuti ibadah di saat ini. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, kita bersyukur ketika saat ini Tuhan masih tetap menuntun dan memberkati kehidupan kita. Kita diberi kesempatan lagi untuk boleh beribadah kepadanya, memuji dan memuliakan Dia. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Walau saat ini kita masih beribadah di rumah atau di tempat masing-masing, tapi percayalah, Roh Kudus dan Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita sekalian berdiri dan kita menyanyi bersama-sama nyanyian rohani, kemenangan terjadi di sini. Kudus hadirat-Mu, hampiri nyata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Marilah kita tabiskan ibadah kita di saat ini. Kita mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah remaja Jemaat Immanuel Sendangan Wilayah Sonder saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah selaku Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama-sama klik nomor 27, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
Dipersilakan duduk. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, mari kita renungkan dan mengakui semua kesalahan dan dosa yang kita lakukan yang menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan lewat doa, karena Dia hanya sejauh doa. Kita menyanyi bersama-sama klik 188, Dia hanya sejauh doa. Marilah kita berdoa di saat ini untuk doa pengakuan dosa kita. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan keagungan nama-Mu. Walaupun dalam keadaan saat ini, dalam pandemi COVID-19, kami masih bisa lagi beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, seringkali kami melakukan kesalahan baik kepada diri sendiri, orang lain, dan terlebih kepada Engkau. Banyak penyimpangan dari jalan kebenaran, kesalahan yang kami lakukan, yang banyak membuat rugi pihak lain. Lalai dalam melaksanakan tugas, perseteruan, baik dalam lingkup keluarga, teman, dan sahabat. Kami merasa buruk hari ini ya Tuhan. Kami sadar betapa banyak dosa yang telah kami lakukan, namun kami meyakini Engkau tiada hentinya memberikan berkat dan mengasihani kami. Kami sangat merasa bersalah ya Tuhan. Entah berapa banyak dosa yang telah kami perbuat, namun pada kesempatan ini, layakkanlah kami dengan kerendahan hati meminta ampun dan memohon maaf atas segala perbuatan dosa yang kami perbuat. Kami ingin berubah menjadi yang lebih baik, yang layak di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mengampuni kami, karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah kami semua, sehingga kami tidak lagi melakukan perbuatan yang salah. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah Allah. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan membaca Alkitab. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala penyertaan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lagi beribadah walaupun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing.
Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan berita firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa memahami apa yang akan diberitakan nanti dan apa terlebih ya Tuhan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terambil dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Jadi sekali lagi kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dengan judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah di dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab di saat ini. Dan untuk khotbah kita pada saat ini dengan tema melayani sesama berarti melayani Tuhan. Kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja, menjadi seorang Kristen bukan hanya sekedar memeluk satu agama di antara banyak agama lainnya. Menjadi seorang Kristen sesungguhnya adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang sangat besar. Setiap orang yang mengenakan identitas ini harus menyadari bahwa kepadanya diberikan sebuah identitas dengan nama pribadi yang melekat kepadanya. Ya, menjadi seorang Kristen berarti menjadi pengikut Kristus.
Dan menjadi seorang pengikut Kristus berarti dipimpin oleh Kristus untuk menjadi semakin dan serupa dengan Tuhan. Yang terdapat dalam Roma 8 ayat 29. Keserupaan dengan Kristus ini harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni di dalam tingkah laku setiap orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja, pada Injil Matius pasal 25 berisi pengajaran tentang hal-hal yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Pasal 25 ayat 31 sampai pasal yang ke-46 secara khusus menunjukkan apa yang akan terjadi pada semua orang di akhir zaman. Semua orang akan dikumpulkan di hadapan Anak Manusia yang datang dalam kemuliaannya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dan duduk di atas takhta kemuliaannya. Pada bagian inilah Anak Manusia yang menunjuk pada Tuhan Yesus sendiri ditunjukkan bukan sebagai seorang bayi yang lahir di kandang Bethlehem, tetapi datang sebagai hakim yang datang untuk menghakimi semua orang. Apa yang akan terjadi pada penghakiman itu adalah pemisahan dan pembedaan, yaitu di mana sama seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba menunjuk kepada orang-orang yang melakukan kebenaran, sedangkan mereka akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka, yakni kehidupan yang kekal. Sedangkan kambing-kambing menunjuk kepada orang-orang yang fasik, yang tidak melakukan kebenaran. Mereka akan dilemparkan ke dalam api yang kekal dan binasa untuk selama-lamanya, bersama dengan iblis dan para malaikat. Sungguh mengerikan. Dalam penggambaran tentang apa yang akan terjadi pada penghakiman terakhir, orang-orang yang benar ditempatkan di sebelah kanan Anak Manusia yang disebut sebagai Raja. Sementara orang-orang yang tidak benar ditempatkan di sebelah kirinya. Perbuatan-perbuatan yang mereka tunjukkan dan nyatakan secara terbuka kepada mereka, demikian juga dengan apa yang mereka terima masing-masing. Kakak-kakak pembina dan juga adik-adik remaja akan menemukan betapa perbedaan di antara kedua kelompok ini. Kepada mereka yang hidup dalam kebenaran, Sang Raja memanggil mereka dengan panggilan penuh kasih, "Mari." Kepada mereka inilah Sang Raja menyapa mereka sebagai orang-orang yang diberkati. Kepada mereka diberikan kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan, yakni hak penuh untuk menikmati keselamatan abadi itu. Alasannya diberikan oleh Sang Raja, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Terdapat dalam ayat 35 sampai dengan ayat 36. Apa yang dilakukan orang-orang benar nampak kecil dan remeh, namun di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus di dunia, justru hal-hal itulah yang dilakukannya dan yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Selama pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus menekankan perasaan dan tindakan yang didasarkan atas kasih, belas kasihan, dan kemurahan. Tidak heran bila Tuhan Yesus meminta agar murid-muridnya melakukan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dan yang dilakukan orang-orang benar tersebut jelas menunjukkan karakteristik sebagai murid Kristus yang mereka miliki. Tindakan melayani sesama dilakukan orang-orang benar yang disebut domba-domba itu. Dilakukan mereka secara spontan, dengan hati gembira, penuh syukur, dan dalam kerendahan hati. Itulah sebabnya mereka melupakan apa yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengungkit-ungkit setiap tindakan kebajikan dan juga kebaikan yang mereka lakukan. Sebab tindakan-tindakan tersebut sudah menjadi gaya hidup mereka. Sama seperti kita, teman-teman remaja dan juga kakak-kakak pembina, kalau contoh hari-hari kalau ada masalah dengan teman-teman atau perselisihan,
ada yang dia bilang, oh kita kok pernah bantu dia, kita apa semua dia. Nah itu kan sudah mengungkit, tapi sebagai remaja Kristen, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mengungkit apa yang telah kita lakukan. Jadi kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja, sampai di sini perlu ditegaskan dalam satu hal yang sangat penting. Nampaknya dalam penghakiman terakhir tersebut, perbuatan-perbuatan orang-orang benarlah yang membuat mereka diselamatkan. Jadi, apakah kita diselamatkan karena perbuatan dan bukan semata-mata karena iman? Tidak, kita diselamatkan hanya oleh iman. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang benar tersebut haruslah dipandang sebagai buah dari iman mereka, yakni buah dari keselamatan mereka. Bukankah kita juga seharusnya demikian? Tapi sungguh miris bila sebagai pembina dan remaja Kristen yang meyakini dirinya telah diselamatkan karena iman namun tidak berbuat apa-apa di dalam hidupnya. Bukankah iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati? Dalam pembacaan ini ditunjukkan juga apa yang terjadi kepada mereka yang hidup di luar kebenaran, yakni mereka yang disebut sebagai kambing-kambing. Kepada mereka sang raja menghardik mereka dengan ucapan yang mengerikan, "Enyalah." Kepada mereka inilah sang raja menyapa mereka dengan orang-orang yang terkutuk. Kepada mereka api yang kekal telah tersedia, yang ditunjukkan juga kepada iblis dan malaikat-malaikatnya, yakni kebinasaan yang kekal. Alasannya diberikan oleh sang raja, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Terdapat dalam ayat 42 sampai ayat yang ke-43. Orang-orang yang tidak benar ini memandang remeh tindakan kebaikan kepada orang-orang yang terpinggirkan dan yang tidak dipandang dunia tersebut. Padahal Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang tersebut. Melayani orang-orang tersebut dengan penuh kasih sesungguhnya adalah tindakan melayani Dia atau melayani Tuhan. Dengan kata lain, melayani sesama dengan penuh kasih dapat menunjukkan bahwa pada tindakan melayani Tuhan sendiri dan tidak melayani sesama berarti tidak melayani Tuhan. Bagaimanakah kita dapat berkata bahwa kita melayani Tuhan yang tidak kelihatan itu, sementara di saat bersamaan kita membiarkan sesama kita yang kelihatannya yang sedang menderita? Sang raja menegaskan kepada mereka bahwa sesuatu yang tidak mereka lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina tersebut, mereka tidak melakukannya untuk dia. Maukah kita menjadi pembina remaja dan juga remaja Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi identitas Kristiani kita? Yaitu kita harus layanilah sesama kita. Di masa-masa sulit ini karena pandemi virus corona, kita dipanggil untuk menyatakan buah iman dan keselamatan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan melalui tindakan yang paling kecil sekalipun, Tuhan tidak akan memberikan hikmat-Nya kepada kita yang rindu melayani Dia lewat melayani sesama kita. Amin. Demikian pelayanan firman kita di saat ini, dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kita atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan.
Pada saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan dan juga merenungkan berita firman-Mu di saat ini. Mari Engkau terus memberkati firman-Mu itu ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu dapat menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami tetap melayani sesama kami tanpa memandang bulu. Dan juga ya Tuhan, pada kesempatan ini kami telah memberikan persembahan. Mari Engkau memberkati persembahan itu. Besar kecilnya persembahan itu bisa melebarkan misi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Engkau memberkati pengelola persembahan, mari Engkau terus memberikan dia hikmat sehingga dia dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Komisi Remaja Jemaat Immanuel Sendangan Wilayah Sonder. Mari Engkau terus memberkati setiap program dan juga rencana yang akan dijalankan dan sementara dijalankan. Engkau memberkati dari Ketua Komisi Kak Maksi Kencem. Mari Engkau terus memberikan dia kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Dan juga kepada seluruh pengurus-pengurus sampai kepada pengurus-pengurus rayon. Mari Engkau terus memberkati sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan sungut-sungut. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kami pribadi kami masing-masing. Engkau terus memberkati kami, apapun yang menjadi harapan, apapun yang menjadi cita-cita kami dapat diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun itu ya Tuhan, kami dapat kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat tim multimedia RJIS. Mari Engkau terus memberkati ya Tuhan, sehingga mereka diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan aktivitas mereka dengan baik. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan menutup doa kami ini dengan doa Bapa kami. Tetapi sebelum itu, ampunilah setiap salah dan dosa yang seringkali bahkan banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan pada saat ini kita akan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menutup ibadah kita di saat ini dengan menyanyi klik nomor 293, Sukacita Melayani. Di
Pada saat ini kita akan menerima berkat Tuhan, kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah aras jemaat remaja Gemim Immanuel Sendangan Sonder boleh selesai. Dan untuk itu disampaikan terima kasih kepada Kak Alisa Sangkilan yang telah melayani ibadah ini sekaligus memberitakan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada tim musik yang melayani ibadah ini. Terima kasih juga buat tim RGS Media yang melakukan perekaman dan pengeditan video ibadah untuk hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh kakak-kakak pembina dan seluruh remaja yang telah mengikuti ibadah di tempat masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua.